Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Ya, ini channel tentang cat tutorial, adventure, dan science. Hari ini gue kembali hadir ke hadapan sobat semua melanjutkan kisah perjalanan gue selama Nataru 2021 yang baru lalu. Yani hari ini ke Kawah Ijen yang berlokasi di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Kawah Ijen merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur, ya karena panoramanya yang eksotis. Sebelum pandemi, jumlah pengunjungnya bisa mencapai ribuan setiap harinya. Untuk malam tahun baru malah bisa mencapai puluhan ribu. Dengan ketinggian di atas 2300 mdpl, gunung ini sebenarnya termasuk yang cukup tinggi ya di antara yang sekian gua pernah daki, dan rutenya pun sangat menantang bagi seorang traveler. Panjang total perjalanan ya adalah 3 km, di mana 2,5 km diantaranya adalah jalan mendaki dan sisanya 0,5 km adalah jalan mendatar mengitari puncak gunung ya. Dengan tinggi pendakian relatif adalah 1218 meter. Yang menjadi daya tarik utama kawah ini adalah fenomena api biru atau blue fire ya, yang hanya bisa terlihat pada dini hari. Fenomena ini muncul akibat kadar belerang yang sangat tinggi ya, yang membakar udara dingin di kawah tersebut. Ya, tapi sayangnya sejak 2019 intensitas blue fire itu sudah sangat minim ya, akibat kadar belerang yang menyusut. Meski demikian, daya tariknya tuh masih tetap tinggi ya. Oke, kita mulai ya sob ya. Jadi sehabis ngebolang ke air terjun Madakaripura di Probolinggo pada pagi harinya, siangnya gue langsung cabut ke Banyuwangi dari terminal Banyuangga Probolinggo ya, jam 1 siang. Jam 10 malam gue baru tiba ya di terminal Brawijaya Banyuwangi. Wah, gue pikir nama Brawijaya cuman ada di Malang ya. Ini nggak disarankan buat solo traveler cewek ya. Nah, dari terminal Brawijaya, gue lanjut naik ojek ke penginapan Ijen Traveler Homestay yang lokasinya nggak jauh dari terminal. Gue ambil penginapan dekat-dekat sini agar mudah akses datang dan pergi dari terminal ya. Meski ternyata lokasinya jauh dari tempat wisata Kawah Ijen. Ya sebelumnya gue emang udah kontak-kontakan ya sama pengelola homestay ini secara online. Jadi udah disediakan kamar yang sangat sederhana dengan tarif Rp100.000 per malam. Nah, rencana awalnya gue ikut open trip ke Kawah Ijen naik travel ya. Nah, tapi karena gue datangnya malam itu terlambat. Travel itu udah penuh ya dengan kapasitas 6 orang. Padahal tadi sore itu baru 4 orang. Akhirnya pengelola homestay memberi pilihan ya, solusi. Gue diantar ojek oleh anak buahnya dengan tarif Rp250.000 pulang balik ya. Atau gue nyewa motornya dia dengan tarif Rp75.000. Ya jujur ya, dengan jarak perjalanan lebih dari 30 km di daerah antah berantah, dini hari pula melewati hutan yang sepi, gelap gulita, dan kondisi gue juga letih ya sehabis ngebolang tadi pagi dengan perjalanan yang cukup jauh. Maka nyetir motor sendiri itu adalah tawaran yang berbahaya bagi gue, meski jauh lebih murah ya. Maka dengan sangat terpaksa gue pilih ngojek ya, meski tarifnya jauh lebih mahal. Ya harganya sama dengan pakai open trip tadi ya. Setelah rebahan sekitar 2 jaman ya, jam 1 lebih dini hari gue cabut ke Kawah Ijen ya, diantar ojek, dan ternyata itu keputusan tepat ya. Jauhnya bro minta ampun ya, hampir 1,5 jam perjalanan naik motor, dan medannya itu nanjak ya, di tempat sepi dan gelap gulita. Gue nggak akan sanggup ya nyetir sendirian. Nah, di tengah jalan gue diwajibkan beli sarung tangan seharga Rp10.000 karena cuacanya sangat dingin ya, bisa membeku di tangan kita. Disarankan pula beli kupluk, tapi gue tolak ya, nanti kegantengan gue hilang ya kalau pakai kupluk. Pukul 2 lebih ya dini hari, gue sampai di base camp Ijen. Nah itu ternyata sudah rame bro oleh para pelancong, tapi nggak ada yang solo traveler seperti gue. Mereka umumnya rombongan ya, naik mobil-mobil pribadi atau naik open trip ya. Mereka semua nunggu loket dibuka jam 2:30, dan di situ udah ada ojek-ojek yang pada ngerubungin gue ya, nawarin pakai troli untuk sampai puncak ya. Nah itu jadi kalau ojeknya itu kalau di sini bukan pakai motor tapi pakai troli yang akan ditarik oleh 3-4 orang. Tarifnya luar biasa mencekik, Rp800.000. Gile, emangnya gue bawa duit berapa?
Lagi pula gue mikirnya waktu itu emang seberat apa sih perjalanan ke puncak sampai orang tuh harus ngeluarin kocek 800.000 rupiah. Ya gitu pikir gue waktu itu ya. Belum tahu gue. Ya sobat, ini adalah penampakan dari base camp Kawah Ijen ya, di kaki kawah Gunung Ijen. Ini parkiran mobil ya, kita lihat cukup banyak. Ini adalah kedai kopi susu, cukup ramai. Kita lihat di sini pengunjung yang akan masuk ke kawah Gunung Ijen ya. Mereka sekarang waktu menunjukkan pukul 2 ya, pukul 2 dini hari. Tiket baru buka jam 2:30 ya. Nah, jadi saya harus menunggu. Nah, saya minum kopi susu dulu sementara menunggu tiketnya buka ya, loketnya buka. Oke, akan menuju lokasi loket. Sekarang waktu menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Ya, cukup banyak pelancong ya, sobat. Waduh, belum apa-apa udah ngosong-ngosong gue nih. Dan ini adalah camping ground ya. Kita lihat di sini banyak yang camping, dan kita lihat menjauh di sana ya. Tempatnya datar. Nah, ini adalah loketnya. Dan ini adalah pusat informasi. Yang ramainya subuh ya. Tapi sayang sekali untuk informasi buka jam 3 itu kita sudah tidak bisa mendapatkan momen blue fire ya. Padahal itu yang saya kejar. Ya, di awal-awal perjalanan gue masih bareng-bareng tuh rame dengan rombongan lain. Nah, tapi setelah beberapa ratus meter mulai deh kesaring tuh mana yang badannya fit, mana yang letoy. Yang fit terus tancap gas, yang letoy mengendor ya. Nah, gue termasuk yang mengendor tuh. Orang-orang pada nyusul, gue makin lama makin ketinggalan, sampai akhirnya gue ngerasain banget seorang diri selama beberapa lama ya. Ya, sesekali ada beberapa orang yang nyusul dari belakang, lalu sepi lagi, dan seterusnya. Ya, gue sendiri nggak pernah nyusul orang ya. Nah, ternyata baru kerasa ya beratnya perjalanan yang dikuar-kuarin oleh ojek troli tadi di bawah itu bukan isapan jempol. Memang berat bro. Gue harus berhenti tiap 40-50 meter sekali untuk ambil napas ya. Berhubung gue juga punya penyakit GERD ya, asam lambung. Nah, mungkin ada salah satu ojek troli yang melihat gue itu seperti orang sekarat ya, tiap 50 meter berhenti dan seterusnya. Dikiranya gue merasa masa yang empuk ya. Dia akhirnya terus ngintil di samping gue sambil terus menerus nawarin jasanya. Ya kok gue ngerasanya kayak calon mayat yang lagi ditunggu oleh burung nazar ya, burung pemakan bangke. Belum tahu dia. Gue ini tipikal orang yang sangat tahan menderita ya. Gue harus bisa memaksakan diri sampai ke puncak tanpa bantuan ojek troli. Karena disitulah tujuan gue adventure, cari capek, cari penderitaan, untuk kemudian dibayar lunas oleh kepuasan tiada tara. Ya karena gue nggak tumbang-tumbang juga, itu tukang ojek trolinya akhirnya nyadar bahwa gue tuh bukan mangsa empuk ya. Dia pun akhirnya pergi cari calon mangsa lain. Dan gak lama kemudian dia dapat tuh mangsa, badannya gede ya, kacamata, dan kelihatan orang kaya ya. Nah, tukang ojek itu sempet nyapa waktu nyusul tuh. Yuk duluan katanya ke gue. Yih dah sana dalam hati gue. Nah, sobat, kita sudah sampai ke rest area ibaratnya, dan kelihatan nggak kelihatan ya. Itu dari kejauhan saya melihat ada pemandangan kota ya, mungkin itu kota Banyuwangi ya. Kita di sini ramai sekali ya. Cuman sobat mungkin nggak bisa lihat ya, masih gelap gulita. Sementara waktu sudah menunjukkan pukul 4.20, artinya kita sudah menanjak selama 1,5 jam ya. Tadi jam 2:30, sekarang hampir 2:30 ya, hampir 2 jam, 1,5 jam lebih ya. Dan perjalanan masih panjang ya. Kita lihat di sini, waduh tanjakannya lumayan. Nah sobat, lihat ya di bawah tuh,
tinggi sekali ya. Tadi saya ada di dasar sana, dan setelah melakukan perjalanan 2 jam lebih menanjak, non-stop nanjak, menguras energi yang luar biasa, akhirnya sampai juga kita di puncak tanjakan, dan sekarang sampai di jalan datar. 1 kilo lagi tapi kita sudah sampai di jalan datar, alhamdulillah. Bagian terberatnya sudah saya lalui, sekarang tinggal jalan datarnya, sekitar 1 kilo lagi. Oke, kalau jalan datarnya saya bisa sambil megang kamera ya, tapi saya yang gelap gulita, tapi yang jelas perjalanan terberatnya sudah kita lalui. Nah, sekarang jalan datar mengitari gunung ini untuk sampai ke TKP. Sobat traveler pasti paham ya bahwa di poin inilah kepuasan seorang adventurer, di mana kita bisa menaklukkan rintangan terberat demi mendapatkan kepuasan yang maksimal. Ya, suasana epik, menggelorakan jiwa. Ya sobat, ini adalah perjalanan detik-detik menjelang tiba di TKP. Kita lihat di situ, wah asapnya sudah mulai kelihatan ya, kabutnya. Ya, kita lihat dari jauh, view-nya bagus sekali ya, indah sekali. Kita lihat dari jauh-jauh itu ramai-ramai orang sudah sampai di tepi kawah ya. Itu adalah tempat tujuan akhir dari perjalanan mati-matian selama 2,5 jam nanjak. Sepertinya terbayarkan ya dengan keindahan panorama yang saya dapatkan dari perjuangan hidup dan mati. Hampir tadi saya jalan tuh pingsan ya. Gila, itu pandangan sini bagus sekali ya, bahasa Cadas. Ya sobat, akhirnya tiba juga di tepi kawah Ijen ya, yang saya uber setelah perjuangan mati-matian. Itu ada beberapa, kita lihat lori ya, troli yang digunakan untuk mengangkut orang yang sudah tidak kuat lagi nanjak di tengah jalan tadi ya, troli itu. Tapi saya memaksakan diri untuk tidak menggunakan troli. Waduh, ini saya sampai di puncak. Wah, view-nya bagus sekali sobat. Kita lihat ya, view-nya bagus sekali. Itu kawahnya, kabutnya yang keluar dari kawah hijau ya, kawah Ijen namanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:30. Waktunya selfie-selfie dan menikmati panorama ya sambil mengasuh. Ya, di sini gua warawiri ya menikmati kemenangan dan sempat berpapasan dengan tukang ojek troli yang di base camp tadi nawarin jasanya. Ya, dia sempat kaget ya. Wah, Bapak nyampe juga? Gue jawab, ya iya dong, namanya petualang ya harus bisa. Lalu dia nawarin ojek untuk turun nanti. Tarifnya lebih murah ya, 150 sampai 200 ribu rupiah. Ya gue jawab, gue naiknya aja bisa, masa turunnya nggak bisa? Ya senyum mesem doi ya.
Ya sobat, dari seluruh rangkaian safari wisata selama Natal 2021, perjalanan di Kawah Ijen inilah yang terberat dan terbesar biayanya ya. Tapi ya cukup puas lah, terbayar dengan segala keindahan yang gua dapatkan di sini. Should all the acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all Nah, beginilah perjalanan turun tadi. Sobat bayangin waktu nanjaknya ya. Itu tadi saya di bawah sana, jauh di bawah sana. Ini cuaca dingin, bibir dan tubuh serasa membeku ya. Berat perjalanannya, berat sekali. Nah ini suara kelapak klepek yang sobat dengar itu suara sepatu gue ya. Itu bermasalah yang menyebabkan kaki gue tuh lecet ya. Saya nggak kebayang tadi saya naik tuh seperti ini ya. Dari subuh nggak terlalu kelihatan. Ternyata setelah pagi hari baru terlihat. Ini kemiringannya sekitar 25-30 derajat ya. Luar biasa, 2 jam melakukan perjalanan dengan perjalanan seperti ini ya. Boleh berada dalam? Boleh. Nanti masuk channel YouTube ya. Iya. Jangan lupa Pak, promosi Ya, Pak. siap. Ya, Pak, bisa, Pak. Siap. Ini, Pak. Ayo, Pak, turun, Pak. Ya, sobat, langkah-langkah terakhir menuju peradaban akhirnya ditemukan kembali. Akhirnya bisa sampai juga. Ya, alhamdulillah saya sampai juga ke peradaban manusia setelah 2 jam, kalau di total sama berangkat tadi 4 jam ya. Akhirnya ketemu juga ujungnya ya. Alhamdulillah nyampe. Tinggal sekarang waktunya cari makan ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.30. Jadi waktu perjalanan turun tadi adalah 1/4 jam. Ya badan sudah lemes. Lalu gue sarapan Indomie 2 porsi. Untuk kemudian kembali ke homestay jam 8 pakai ojek homestay yang sudah gue bayar tadi malam ya. Sobat adventurer yang belum pernah kesini, gue rekrut banget ya. Mulai dari medannya yang menantang, panoramanya yang epic, dan tiket masuknya yang murah. Itu pantas banget ya. Tapi wajib bawa jaket tebal, sarung tangan, senter, dan kupluk ya jika perlu. Dan yang paling penting adalah fisik yang bugar ya, harus disiapkan benar-benar. Sampai di homestay jam 9.30, gue sempat istirahat 1,5 jam. Lalu jam 11 lanjut ke terminal Brawijaya Banyuwangi untuk menuju ke Surabaya Terminal Bungurasi. Oke sobat, edisi Kawah Ijen dengan demikian selesai dulu sampai di sini. To be continued to the next destination ya, Bukit Jadih, Bangkalan, Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.